Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari surah An-Nur, yaitu masih lagi sambungan berkaitan dengan kisah yang berlaku pada diri Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dituduh oleh orang-orang munafik telah melakukan perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela yang dimaksudkan adalah perbuatan zina, yaitu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal, yang sebelum ini sudah kita terangkan tentang kisahnya, yang mana kisah tersebut adalah kisah yang sangat berharga sekali karena mengandung pelajaran bagi kita pada hari ini, yaitu orang-orang beriman dilarang untuk menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, apalagi berupa tuduhan, yaitu tuduhan yang keji, bahwasanya orang yang baik dituduh telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan zina. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, keji dan tercela. Maka apabila ada yang menuduh seseorang melakukan perbuatan yang terkutuk itu, maka mestilah ia memiliki bukti, memiliki saksi, bukti bahwasanya memang benar orang yang dituduh itu telah melakukan perbuatan yang tercela, dan memiliki saksi, yaitu 4 orang laki-laki yang adil. Apabila tidak mampu memberikan atau mendatangkan saksi, bukti, maka orang yang menuduh itu akan dihukum rejam, akan didera. Berarti menerangkan bahwasanya perbuatan menuduh tanpa bukti, menuduh orang yang baik melakukan perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina, tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat besar sekali. Maka tidak boleh sembarangan menuduh. Itu bukanlah perbuatan remeh, itu adalah perbuatan benar, berat, maka besar sekali hukumannya. Dan peristiwa yang berlaku pada masa dahulu
pada diri istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan keguncangan pada rumah tangga Rasulullah seperti mana yang telah kita terangkan. Maka lanjutan dari peristiwa tersebut dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari menerangkan dengan lebih tegas lagi bahwasanya hukuman atau siksaan bukan hanya kepada orang yang terang-terangan menuduh, tetapi hukuman juga Allah berikan kepada orang yang menuduh tidak sampai mengucapkannya di mulut, tetapi ia juga menuduh dengan getaran di hatinya. Jadi meskipun hanya berupa getaran di hati, tidak ia ucapkan di mulut dan tidak dia sebarkan di tengah masyarakat, hanya berupa getaran hati saja, ia memihak kepada orang-orang yang menuduh tanpa bukti itu sudah cukup untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup untuk mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat nanti, kecuali kalau bertaubat kepada Allah. Nah, apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, menyesali diri yang telah melakukan kesalahan, yaitu menuduh orang telah melakukan perbuatan zina tanpa bukti, apabila bersungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, dan itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindarlah ia daripada siksaan. Kemudian Allah juga menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari bahwasanya membiarkan hati bergetar sehingga ikut serta pula menuduh meskipun tidak dengan ucapan di mulut, itu adalah termasuk dari langkah-langkah syaitan. Itu adalah termasuk dari bisikan-bisikan syaitan yang semestinya tidak boleh diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena perbuatan yang seperti itu hanyalah perbuatan yang dilakukan oleh syaitan yang terkutuk. Orang-orang beriman tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang terkutuk itu, yaitu menuduh atau ikut serta menuduh atau secara diam-diam menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan yang tercela. Dan adalah karunia dan rahmat Allah kepada mereka yang telah melakukan kesalahan, apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sungguh-sungguh mereka bertaubat, taubat mereka diterima, dosa mereka dihapus sehingga mereka terhindar daripada siksaan. Andaikan apabila Allah tidak memberikan karunia dan rahmatnya dan tidak menerima taubatnya, tidak menghapuskan dosanya, maka apa yang akan berlaku ke atas orang yang telah melakukan perbuatan yang keji itu? Pasti ia akan mendapatkan siksaan. Karena karunia dan rahmat Allah lah terhindar orang-orang yang telah menuduh orang lain melakukan perbuatan keji itu tanpa bukti, terhindarlah ia daripada siksaan. Allah Subhanahu wa taala melalui 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang karunia dan rahmatnya ke atas orang-orang beriman. Meskipun demikian, ayat ini menerangkan bahwasanya perbuatan menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tercela seperti perbuatan zina tanpa bukti itu adalah perbuatan yang berat sekali. Maka jangan sampai orang-orang beriman melakukannya, karena akan mendapatkan siksaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu siksaan yang pedih
Karena perbuatan menuduh itu adalah perbuatan memedihkan hati orang yang dituduh, bahkan juga hati keluarga yang tertuduh, bahkan juga hati orang-orang beriman. Karena perbuatan mereka memedihkan hati orang lain, maka siksaan yang mereka terima adalah siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, kecuali kalau bertaubat kepada Allah. Bermakna dari ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya mungkin saja berlaku peristiwa yang pernah berlaku pada masa dahulu itu berlaku lagi pada masa sekarang. Apabila berlaku pada masa sekarang atau mungkin berlaku di tengah masyarakat pada masa yang akan datang, maka hendaklah bersegera bertaubat kepada Allah supaya terhindar dari siksaan. Karena Allah telah menyediakan karunia dan rahmatnya bagi sesiapa yang bertaubat kepadanya. Inilah sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yang merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah atau peristiwa yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah, yang dituduh telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan zina dengan salah seorang sahabat yang bernama, siapa tadi namanya? Safwan bin Mu'attal. Baik, sebagaimana biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian akan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita membahaskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yuhibbuna, menginginkan, antasyi'a, untuk tersebar, al-fahishatu, perbuatan yang tercela, tersebar perbuatan yang tercela, tersebar berita perbuatan yang tercela. Maksudnya adalah perbuatan yang tercela itu adalah perbuatan zina, karena ayat sebelum ini berkaitan dengan tuduhan berbuat zina. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman, lahum, bagi mereka yang menginginkan, yang ada keinginan tersebarnya perbuatan keji itu di tengah orang-orang beriman, bagi mereka azabun, azab alim, yang pedih, fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat nanti. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum, sedangkan kamu, la ta'lamun, tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan perbuatan yang tercela itu menyebar di kalangan orang-orang beriman, menginginkan saja, tak ikut serta dia mengucapkan di mulut, tapi menginginkan dengan hatinya, bermakna dia bersyubhat, dia ikut serta, bersetuju, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat berikutnya,
Walaula, dan kalaulah tidak karena fadlullah, karunia Allah, alaikum, ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya, niscaya kamu akan mendapatkan siksaan. Wa anna, dan sesungguhnya Allah rauf, maha penyantun, rahim, lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha penyayang. Karena maha penyantun lagi maha penyayang lah, maka Allah tidak menyiksamu apabila kamu melakukan kesalahan, kemudian kamu mengikuti selepas melakukan kesalahan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidaklah karena karunia Allah ke atasmu dan juga rahmatnya, niscaya kamu akan mendapatkan siksaan. Dan sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattabi'u, jangan kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi', dan barang siapa yang mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'muru, memerintahkan. Syaitan itu memerintahkan bil fahsya, untuk melakukan perbuatan keji, wal mungkar, dan juga untuk melakukan kemungkaran. Walaula, dan kalau tidaklah karena fadlullah, karunia Allah, alaikum, atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum, tidak ada yang bersih darimu, min ahadin, dari seorang pun kamu, abada, selamanya. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, maka siapa yang berdosa akan terus berdosa saja. Allah tak bersih-bersihkan selama-lamanya. Tapi karena karunia dan rahmat Allah, ada yang berdosa, Allah bersihkan dosanya, karena ia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Walakin, akan tetapi Allah yuzakki, membersihkan atau mensucikan, may yasha, siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki untuk disucikan? Yang bertaubat. Wallah, dan Allah sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya ke atasmu, maka tidak adalah satu orang pun dari kalanganmu, darimu, yang bersih selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang karunia dan rahmat Allah ke atas orang-orang beriman, yang boleh jadi orang-orang beriman itu tergelincir sehingga melakukan kemaksiatan, kesalahan. Boleh jadi kesalahan itu adalah berkeinginan supaya perbuatan tercela tersebar di tengah masyarakat. Perbuatan yang tercela, maksudnya berita perbuatan yang tercela tersebar di tengah masyarakat dari mulut ke mulut, yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati mereka, yang disebut sebagai orang-orang munafik. Karena mereka itulah orang-orang yang suka menyebarkan berita keji di tengah masyarakat, yaitu tuduhan-tuduhan liar yang tidak ada bukti di tengah masyarakat. Nah, apabila ada pula dari kalangan orang-orang beriman yang tergetar pula hatinya, suka pula berita buruk, berita tercela itu tersebar, maka segeralah bertaubat kepada Allah, karena Allah memiliki karunia dan rahmatnya. Dengan karunia dan rahmat Allah itu, maka taubat mereka akan diterima, kemudian dosa mereka akan dibersihkan,
hati mereka disucikan, maka mereka terhindar dari siksaan. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan siksaan pedih di dunia dan juga akan mendapatkan siksaan pedih di akhirat. Karena yang melakukan perbuatan seperti itu hanyalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan adalah yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila orang-orang beriman dilarang dari mengikuti langkah-langkah syaitan, maka jangan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh syaitan. Kalau terlakukan juga bagaimana? Maka segeralah bertaubat kepada Allah. Ini diulang sekali lagi, 2 kali perkataan yang sama. Kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya orang yang berdosa itu akan tetap berdosa selama-lamanya. Maka pasti nanti karena dosanya itu, sebab dosanya itu, ia pasti akan mendapatkan siksaan. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu sebagai sambungan dari ayat yang sebelumnya yang masih lagi menerangkan tentang kisah berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, kemudian lebih mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Karena boleh jadi peristiwa yang berlaku pada masa dahulu apabila dikisahkan dalam Al-Quran, mungkin boleh juga berlaku pada hari ini. Ada tidak pada hari ini kita mendengar orang-orang dengan mudah sekali menuduh orang lain melakukan perbuatan zina? Ada. Bahkan ada program televisi dan disukai pula, tinggi ratingnya. Kemudian yang menontonnya ini mempercayainya pula, padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi, kemudian terus membenarkannya. Nah, itu adalah kesalahan, itu adalah kemaksiatan. Meskipun tidak ikut menuduh, tetapi hati itu pun ikut serta, itu pun sudah satu kesalahan. Jadi ayat ini penekanannya adalah bukan kesalahan itu pada menyebarkannya di mulut saja, enggak, tetapi kesalahan itu adalah juga adanya keinginan di hati tersebarnya berita buruk itu. Umpamanya suka dia, senang dia berita pertuduhan itu menyebar di tengah masyarakat, suka dia, hatinya senang, itu pun adalah satu kesalahan yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka semestinya kalau ada rancangan atau program yang seperti itu, tinggalkan, karena itu adalah langkah dari langkah syaitan. Tapi itu pula yang disukai oleh kebanyakan orang. Nah, itulah dia pada hari ini. Maka dengan pengajian inilah kita merubahnya. Dan apabila kita ada di antara kita yang mendengar orang yang menyampaikan berita tapi dia tidak punya bukti, cepat tutup telinga kita. Membuka telinga, mendengarkannya, suka pula mendengarkannya. Nah, mendengarkannya, iyakah? Betulkah? Nah, dia pula yang menyambutnya, meresponnya. Nah, seperti apa? Dia pula yang bertanya. Bertambah semangat kawan itu cerita, sementara tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi. Maka itu adalah langkah dari langkah-langkah syaitan. Cepat bertaubat kepada Allah. Baik, kita mulai pengajian. Ayat yang ke-19. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan berita perbuatan yang tercela itu menyebar di tengah orang-orang beriman. Ini kalau kita buat kepada kisah Aisyah, siapa yang menyebarkan berita bohong itu yang isinya menuduh Aisyah melakukan perbuatan tercela yaitu zina? Orang-orang munafik. Seperti siapa sebelum ini? Ada Hasan, ada pemimpin orang-orang munafik, ada Mastah, ya, ada Hamnah dari kalangan perempuan. Nah, mereka ini terbawa-bawa
dari perbuatan orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong. Mereka ini dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan para sahabat juga, tetapi mereka ini terbawa-bawa oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang munafik, mereka pula melakukannya. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan berita perbuatan yang tercela itu menyebar di tengah orang-orang beriman, menginginkan. Kalau disebut menginginkan, bermakna kata menginginkan itu perbuatan mulut atau perbuatan hati? Perbuatan hati. Kalau perkataan itu perbuatan mulut. Yang disebut di sini ini bukan perkataan, tapi yang menginginkan. Yang menginginkan berita perbuatan tercela itu menyebar di tengah masyarakat, menginginkan bermakna perbuatan hati. Berarti apabila hati saja sudah menginginkan, belum lagi terucapkan di mulut, itu sudah cukup untuk menjadi sebab mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Sambungan ayat, lahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Mengapa azab yang pedih? Biasanya kita mendapati ada perkataan dalam Al-Quran, azab yang besar atau azab yang menghinakan. Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Kalau perbuatan itu memedihkan hati, maka balasannya adalah siksaan yang memedihkan. Memedihkan. Kalau disebut kata pedih, memedihkan apa? Memedihkan hati, ya. Tapi memedihkan kulit. Karena yang merasakan pedih itu adalah kulit. Itu kalau pada fisik kita. Tapi kalau pada hati kita yang tak nampak itu, umpamanya ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tercela, mengejek, mengolok umpamanya, maka pedih, terasa pedih, tapi bukan di kulit, terasa pedih di hati. Tapi kalau ada yang melukakan tangan kita ini sehingga terkoyak kulit kita, maka yang merasa pedih adalah kulit. Apabila didekatkan ke api umpamanya, maka yang merasa pedih adalah kulit. Bagaimana rasanya pedih itu? Cobalah dekatkan kulit itu ke api, atau ambil pisau kemudian sayat kulit itu. Apa rasanya? Itulah dia makna pedih itu. Karena susah juga untuk menjelaskan makna pedih. Barulah mengetahui makna pedih kalau kita menjalaninya sendiri. Itu pedih di tubuh. Tetapi pedih di hati itu lebih lagi apabila dibandingkan pedih di kulit. Di dunia dan di akhirat, berarti siksaan yang akan diterima oleh orang yang hanya menginginkan di hatinya saja perbuatan tercela itu menyebar, ia mendapatkan siksaan dua sekali, di dunia dan di akhirat. Karena disebutkan siksaan itu di dunia dan di akhirat, berarti siksaan itu tidak ditangguhkan di akhirat saja, tidak. Pasti dia akan merasakannya di dunia ini sebelum kematian tiba. Jadi boleh juga kita sebut siksaan itu cash. Cash itu apa? Cash tunai. Bukan ditangguhkan di akhirat, enggak. Di dunia ini dia akan merasakan. Ada orang yang diberi siksaan itu di dunia ini dengan berbagai macam bentuk. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan betapa besarnya perbuatan menuduh orang lain telah melakukan perbuatan yang tercela. Kadang-kadang dalam keluarga yang menuduh itu bukan orang lain. Suami menuduh istrinya melakukan perbuatan tercela, sementara dia tak punya bukti. Mungkin karena cemburu, atau mungkin karena Allahu a'lam,
karena dengki kah atau karena sombong kah, sehingga menuduh dengan sangat mudah tanpa bukti. Atau istri pula karena cemburunya pada suami kemudian menuduh. Akhirnya berlakulah peperangan dalam rumah itu. Perang dingin dan kadang-kadang perang terbuka. Padahal apabila berkaitan dengan perbuatan zina mesti dengan bukti, dan bukti itu pula adalah 4 orang saksi laki-laki dan betul-betul melihat perbuatan zina itu dilakukan dengan mata kepala. Ada nampak gambarnya. Gambar itu bisa direkayasa, apalagi pada hari ini. Ada videonya, video itu pun juga bisa direkayasa. Maka mesti dengan mata kepala dan betul-betul berlaku. Kecuali kalau orang yang dituduh itu mengaku, itu lain hal. Dan dahulu pada masa Rasulullah, hukuman itu diberlakukan ke atas mereka yang telah melakukan perbuatan zina itu kebanyakan adalah karena orang yang melakukan itu mengaku. Nah, kalau mengaku tak perlu lagi lah pada 4 orang saksi atau bukti karena sudah mengaku. Tapi kalau tidak mengaku, maka akan kembali nanti hukuman itu kepada orang yang menuduh. Dia tak mengaku, kemudian bukti tak cukup, maka yang akan dihukum rajam adalah orang yang menuduh. Maka berhati-hati di dalam menuduh. Kalau tak punya bukti, diam saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui, mana Allah mengetahui tentang suatu peristiwa itu berlaku atau tidak, yang dibuat, yang diada-adakan atau tidak. Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Orang yang menuduh itu tidak punya ilmu yang cukup apabila mereka tidak hadir, tidak ada di tempat itu. Maka mestinya mereka tidak berani, jangan berani, apalagi melakukannya karena kedengkian, karena kebencian, kemudian karena ingin menjatuhkan marwah, menghinakan, kemudian bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan berita bohong itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, karena Allah mengetahuilah maka Allah membuat ketetapan bahwasanya dilarang untuk menyebarkan berita bohong tanpa bukti, meskipun dengan keinginan di hati pun juga dilarang, karena Allah mengetahui kalau dibiarkan maka nanti akan merusak tatanan yang ada di tengah masyarakat. Dan kamu tidak mengetahui hikmah di sebalik hukum atau ketetapan yang telah Allah tetapkan itu. Nah, jadi kita apabila mendapati itu adalah hukum yang telah Allah tetapkan, maka terimalah, jangan melanggar, yaitu jangan sembarangan menuduh, jangan mudah-mudah menuduh. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Dan kalau tidaklah karunia Allah dan juga rahmatnya ke atasmu, bermakna ada dua ya, ada karunia, ada rahmat Allah. Karena karunia dan rahmat Allah itulah maka kamu tidak dibinasakan. Makna ayat ini adalah bisa membawa kepada kebinasaan, bisa membawa kepada kecelakaan, bisa membawa kepada kehancuran diri hidup seseorang apabila seseorang itu menuduh orang lain memulakan perbuatan zina, perbuatan yang tercela tanpa bukti, bisa membawa kepada kehancuran.
kecuali apabila bertaubat bersungguh-sungguh, taubatnya diterima. Nah, syariat taubat yang menghindarkan seseorang dari kecelakaan itu, dari kebinasaan itu adalah karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Karena boleh jadi seseorang itu melakukannya tidak bersengaja, terbawa-bawa. Itu yang kita sebut tadi itu, terbawa-bawa, terbawa, sehingga ia ikut serta pula menyebarkan berita perbuatan yang tercela itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ujung ayat, wa annallaha raufur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Penyantun maknanya memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya supaya hamba itu tidak celaka, supaya hamba itu tidak mendapat siksa. Maka diturunkanlah syariat yang mulia ini supaya orang-orang beriman, supaya orang-orang menjadi berhati-hati, berwaspada, supaya menjauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah menuduh. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini datang setelah ayat yang sebelumnya menerangkan tentang tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan berita perbuatan yang tercela kalau tidak memiliki bukti. Kemudian ayat ini datang, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, wahai orang beriman, bermana ayat ini adalah ayat yang bersifat umum. Maknanya langkah-langkah syaitan itu salah satu di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ikut serta menyebarkan berita bohong. Ikut serta menyebarkan berita, yaitu berita orang lain melakukan perbuatan zina. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam, dan maka tidak boleh sembarangan menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Untuk menerangkan dengan lebih tegas lagi perbuatan itu perbuatan yang tercela, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan yang seperti itu adalah di antara perbuatan syaitan. Perbuatan ikut serta menyebarkan berita bohong itu adalah di antara perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan dalam ayat ini Allah menggunakan kata khutuwat. Khutuwat langkah. Apa yang kita pahami dari kata langkah? Langkah adalah jarak antara dua kaki kita, kaki kanan, kaki kiri. Ketika kita berjalan, maka di antara dua kaki kita itu adalah langkah. Kita langkahkan kaki kanan, kaki kiri di belakang, satu langkah. Kemudian kaki kiri pula di depan, berarti dua langkah. Kalau disebut langkah, bermakna ada pergerakan, ada bergerak. Berarti syaitan itu ada bergerak. Syaitan bergerak maknanya syaitan melakukan perbuatan, tetapi bergeraknya itu, melangkahnya itu di jalan yang salah, di jalan yang sesat. Jalan yang ditempuh oleh syaitan itu adalah jalan yang membawa ke neraka. Maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena mengikuti langkah syaitan berarti berada di atas jalan yang bisa membawa ke neraka. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya wahai orang beriman, jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang perbuatan itu membawa ke neraka. Nah, untuk menerangkan membawa ke neraka digunakanlah kata langkah. Langkah itu difahami sebagai berjalan, karena yang melangkah itu adalah
kaki, melangkah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau disebut mengikuti langkah-langkah syaitan, berarti yang melangkah ada dua. Ada syaitan, ada orang-orang beriman. Ada syaitan melangkah, ada orang-orang beriman melangkah. Orang-orang beriman jangan mengikuti langkah syaitan. Melangkah jugalah, tapi jangan mengikuti langkah syaitan. Karena syaitan itu melangkah, arahnya ke neraka. Sementara kamu wahai orang beriman, kalau melangkah, langkahmu arahnya ke surga. Berarti ada berapa yang melangkah? Dua, syaitan melangkah, orang-orang beriman juga melangkah. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau disebut mengikuti, yang mengikuti itu di mana? Di belakang. Kalau disebut yang diikuti itu di mana? Di depan. Wahai orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya jangan syaitan berada di hadapanmu kemudian kamu ikut. Syaitan ke kanan, kamu ke kanan. Syaitan ke kiri, kamu ke kiri. Itu namanya mengikuti. Syaitan menyebarkan berita bohong, kamu ikut pula menyebarkan berita bohong. Itu namanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Sementara Allah telah menerangkan berulang kali dalam firman-Nya bahwasanya syaitan itu jangan sekali-kali diikuti. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh hendak selamat, jangan mengikuti syaitan, tapi musuhi syaitan. Lakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Jadikan syaitan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam dahulu, manusia pertama, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Hai Adam, ini si ini yang dimaksudkan itu adalah si syaitan. Syaitan ini adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Maka fattakhizuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Maka kalau sebagai musuh bermakna bertentanganlah dengan perbuatan syaitan. Jangan sama-sama pula melakukan perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan oleh syaitan. Itu namanya berkawan namanya. Jangan berkawan dengan syaitan, tetapi bermusuhanlah dengan syaitan. Apabila syaitan melangkah, maka jangan ikuti langkah syaitan. Apa sebab? Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan tersesat. Pasti tersesat. Apa sebab? Sebab syaitan itu fa innahu ya'muru bil fahsya, karena syaitan itu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang tercela. Di antara perbuatan yang tercela adalah perbuatan zina, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Di antara perbuatan mungkar adalah bukan melakukan perbuatan zina, tapi menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Itu adalah kemungkaran. Kalau terlakukan macam mana? Saya sudah melakukannya, Ustaz. Oh, bermana sudah melakukan kesalahan, maka segeralah bertaubat. Sambungan ayat, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya ke atasmu, maka tidak ada satu orang pun darimu yang akan bersih dari dosa. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, maka tidak ada satu orang pun antara kamu yang bersih. Maknanya kalau tanpa karunia dan rahmat Allah, manusia itu semuanya tanpa terkecuali akan berada dalam keadaan berdosa, karena Allah tidak bersihkan. Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah bersihkan hatinya dari dosa, dari bintik hitam atau noda hitam yang ada di hati itu, karena telah berbuat
dosa, telah melakukan kesalahan, maka mendapatkan dosa, dan dosa itu bintik hitam di atas hati. Nah, Allah hapuskan bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang bertaubat kepadanya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, mendengar apa yang dikatakan, lagi Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Maha mendengar mulut yang menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tercela, Allah mendengarnya. Maha mengetahui yang ada pula keinginan di hatinya, ikut serta suka berita bohong itu menyebar di tengah masyarakat. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka berhati-hatilah dalam berkata-kata dan berhati-hatilah dalam berkeinginan di hati, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi melalui 3 ayat ini akan semakinlah kita ini kokoh, mudah-mudahan insyaallah, sehingga kita semakin berhati-hati, sehingga kita tidak terikut-ikut, tidak terbawa kepada suasana yang mungkin kita jumpai di tengah masyarakat, yaitu mudahnya orang menuduh orang yang menuduh orang lain yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang tercela, kemudian menuduhnya tanpa bukti dan tanpa saksi. Maka kita menjadi lebih berhati-hati sehingga kita tidak terbawa kepada suasana yang mungkin kita jumpai di tengah masyarakat. Karena siapa yang tergelincir kemudian dia termasuk ke dalam perangkap syaitan, yaitu yang menyebarkan berita bohong tanpa bukti atau berkeinginan berita bohong itu tersebar di tengah masyarakat, maka siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pasti akan didapatkan. Maka kita menjadi lebih berhati-hati, berwaspada. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.